Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila zulzilati digoncangkan al-ardu bumi zilzalaha goncangannya, wa akhrajati dan mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha beban beratnya, wa qala dan berkata al-insanu manusia malaha mengapa ia, yauma idzin pada hari itu tuhadditsu ia menceritakan akhbaraha beritanya, bi anna karena sesungguhnya rabbaka Tuhanmu auhalaha telah mewahyukan kepadanya. Yauma idzin pada hari itu yasturu keluar annasu manusia ashtatan bermacam-macam liyurau untuk mereka lihat a'malahum amal-amal mereka. Faman maka barang siapa ya'mal dia mengerjakan mithqala seberat darratin zarah khairan kebaikan yarahu dia akan melihatnya. Waman dan barang siapa ya'mal dia mengerjakan mithqala seberat darratin zarah syarran kejahatan yarahu dia akan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah adalah surat ke-99 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Zalzalah yang berarti goncangan. Pada masa sahabat, banyak yang menamainya dengan nama Iza Zulzilat. Ada pula yang menamainya Al-Zilzal. Ketiga nama ini diambil dari ayat pertama. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini turun sebelum hijrah, termasuk surat Makkiyah. Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat ini turun setelah hijrah, khususnya ayat ke-7 dan 8. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan asbabun nuzul surat Al-Zalzalah, bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda hari kiamat agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan terkait turunnya surat ini, Iza Zulzilat turun sementara saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk menangis. Secara umum surat ini berbicara tentang kondisi mencekam hari kiamat, mulai terjadinya gempa dan goncangan dahsyat di bumi hingga perginya manusia ke padang mahsyar hingga mendapat balasan atas sekecil apapun perbuatannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, tafsir surat Al-Zalzalah secara ringkas kita sampaikan dari berbagai macam sumber tafsir yang kita kumpulkan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kata idza digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, berbeda dengan kata in yang biasa digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa goncangan bumi ini pasti terjadi. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Pengulangan kata al-ard pada ayat kedua ini menunjukkan bahwa goncangan atau gempa ini terjadi di seluruh wilayah bumi, bukan hanya sebagian wilayah sebagaimana gempa yang kita ketahui saat ini. Bumi bergetar dan berguncang dengan sekeras-kerasnya, sehingga apa yang terkandung di dalamnya termuntahkan seluruhnya, baik yang berupa jasad-jasad atau jiwa manusia atau pribadi manusia, atau kemudian berbagai makhluk maupun barang tambang. Seakan-akan dengan termuntahkannya semua itu, bumi menjadi ringan dari beban-beban berat yang dikandung selama ini. Ayat ketiga, wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Manusia bertanya-tanya keheranan. Mereka heran mengapa terjadi goncangan hebat dan gempa dahsyat, padahal sebelumnya bumi tenang-tenang saja. Manusia hidup nyaman di atasnya, namun sekarang bumi berguncang hebat dan mengeluarkan semua isinya. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pertanyaan dan keheranan itu tidak berlangsung lama. Ia segera terjawab karena pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni mengenai sebab keguncangan dahsyat tersebut. Bumi juga memberitakan apa yang terjadi di atas permukaannya tentang perbuatan manusia. Sampai Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya berita bumi adalah bila ia mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakannya di atas permukaannya. Bumi mengatakan bahwa fulan telah mengerjakan anu dan anu di hari anu. Demikianlah yang dimaksud dengan beritanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Menurut Tirmidzi, hadis ini sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwa akhbaraha tidak berarti bumi berbicara, tetapi memberikan isyarat yang dengannya manusia tahu apa makna beritanya. Sebagaimana lampu merah memberitakan harus berhenti dan lampu hijau memberitakan harus berjalan. Ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Bumi bisa menceritakan beritanya karena Allah lah yang memerintahkan dan mengizinkannya, yakni Tuhannya telah berfirman kepada bumi, berbicara kamu, maka bumi pun dapat berbicara. Kata Ibnu Abbas menjelaskannya. Ayat yang ke-6, yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Kata yasturu yang artinya keluar dari satu tempat berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju tempat lain. Ibnu Katsir menjelaskan manusia kembali dari tempat penghisapan dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang berbahagia. Yang celaka karena melihat balasan amal mereka, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang berbahagia
karena mereka melihat amalan mereka yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Kata zarah digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkecil. Semut kecil pada awal kehidupan disebut zarah. Biji sawi juga disebut dengan zarah. Debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah atau jendela juga disebut zarah. Kata yarahu berasal dari kata ro'a yang artinya melihat. Awalnya adalah melihat dengan mata kepala, namun kata ini juga berarti mengetahui. Amal kebaikan sekecil apapun di hari itu akan terlihat balasannya. Dan amal di sini tak hanya berupa perbuatan fisik, tetapi juga pekerjaan hati termasuk niat. Sampai Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada umatnya dengan sabdanya yang artinya, "Jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebaikan, meskipun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain menyampaikan, "Hindarilah neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma." Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Bukhari pula disampaikan yang artinya, "Maka hendaklah kalian menghindari neraka sekalipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Jika tidak mampu, maka dengan mengucapkan kalimat thayyibah." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ayat yang ke-8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikian pula amal keburukan sekecil apapun, di akhirat nanti akan terlihat balasannya. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tidak meremehkan dosa, meskipun itu dosa kecil. Yang disampaikan kepada Ibunda Aisyah, yang artinya, "Hai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan yang artinya, "Hindarilah dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seseorang, niscaya ia akan membinasakannya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup surat Al-Zalzalah disampaikan oleh ulama. Ayat ini menyampaikan tentang kabar yang mengguncangkan hati. Bagaimana tidak bagi orang yang memahami isinya dan mengetahui kedalaman bahasanya. Terbayang betapa dahsyat saat kiamat tiba. Bumi berguncang sehebat-hebatnya dan mengeluarkan segala isinya. Lalu setelah manusia dibangkitkan dan dihisab, mereka berhamburan dalam berbagai kondisinya. Ada yang wajahnya ceria, ada yang wajahnya penuh dengan derita. Pada hari itu semua manusia mengetahui balasan amalnya. Sekecil apapun amal itu, baik sekecil debu maupun lebih kecil lagi, semua ada balasannya. Maka mereka yang wajahnya ceria karena melihat balasan amal kebaikannya yang membawa ke surga, sedangkan mereka yang wajahnya penuh derita karena mereka melihat keburukan yang menyeret ke dalam neraka. Demikianlah teman-teman semuanya yang kita sampaikan tentang tafsir ringkas surat Al-Zalzalah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menambah keimanan bagi kita semuanya tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.